Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tashabil fajir fayu'allimuka min fujurihi, ay lil hadith al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil wa shawir fi amrik alladhina yakhshawna allaha. Qultu ya ibna Rasulillah zidni. Qala ya Sufyan, man arada izzan bila ashira wa haibatan bila sultan falyakhruj min dhulli ma'siyatillah ila ta'atillah. Qultu ya ibna Rasulillah zidni. Qala addabani abi bithalathin. Qala li ay bunayya anna man yashhab sahibas su la yaslam wa man yadkhul madkhala su yuttaham wa man la yamliku lisanahu yandam, ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu nasihat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri meminta wasiat kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Maka di antara wasiat Al-Imam Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, wala tashab al-fajir, jangan engkau berteman dengan orang fasik. Orang fasik ini biasa melakukan perbuatan dosa, baik zahir lebih-lebih batin. Fayu'allimuka min fujurihi, maka orang fasik tersebut, kalau kita berteman dengannya, maka akan mengajari dirimu kepada kefasikan. Lil hadits, karena hadis al mar'u ala dini khalilihi, perilaku seseorang itu dapat dipengaruhi oleh temannya. Minta maaf, seseorang apabila berteman dengan orang fasik dan tujuannya memang untuk merubah keadaannya, ingin menyadarkan dengan berbagai dalil hujjah, maka hal ini enggak masalah. Cuma apabila seseorang dalam keadaan kosong, enggak punya dasar tentang ilmu agama, enggak punya iman yang kuat, apabila ia berteman dengan orang yang fasik, maka dikhawatirkan ia akan tertular dengan kefasikannya. Lebih-lebih zaman sekarang, yang mana aliran-aliran berbagai macam sudah
berada di mana-mana. Kalau kita nggak cermat di dalam memilih teman, dikhawatirkan yang termakan atau yang terserap olehnya yaitu akidah kita. Kalau sudah urusan dengan akidah, maka na'udzubillah, kata Nabi Muhammad, illa wahida, kecuali satu. Umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Minta maaf, kita dalam keadaan kosong, dasar ilmu kita nggak punya, keimanan kita kemudian sangat lemah. Minta maaf, apabila kita dekat dengan orang-orang yang biasa mencaci maki salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan kita pun akan terikut dengan orang tersebut dengan berbagai hujah, dengan berbagai dalil. Kemudian karena kita nggak punya dasar tentang ilmu agama, dikhawatirkan kita pun akan terikut dengan aliran tersebut. Atau minta maaf, kalau kita dekat dengan orang-orang yang biasa membid'ahkan amalan-amalan kita, mensyirik-syirikan amalan kita, kalau dasar kita nggak kuat, maka dikhawatirkan kita pun akan terikut kepada aliran tersebut. Karena yang kita temani mungkin memang mereka alim, faham tentang hadis-hadis Nabi Muhammad, faham dengan Al-Quran. Ketika kita masuk, sedangkan dasar kita masih belum kuat, maka dikhawatirkan kita pun akan terikut dengan aliran tersebut yang suka membid'ahkan atau menyesatkan atau memusyrikannya. Atau kita lemah di dalam masalah dasar agama, kemudian kita berteman dengan orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka dikhawatirkan kita pun ikut-ikut membenci salah satu Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini sangat fatal. Di antara penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia ada kebencian kepada salah satu Ahlul Bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengerti agama, dasar kita sangat lemah, kemudian kita dekat dengan orang yang suka membenci kepada salah satu Ahlul Bait Nabi Muhammad, dikhawatirkan kita terikut, kemudian kita ikut-ikut membencinya, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Perilaku seseorang tergantung temannya. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka pertimbangkanlah siapa orang yang kita temani. Jadi cari teman ini nggak sembarangan. Kalau kita salah di dalam mencari teman, kalau berkenan dengan akidah, na'udzubillah, maka kita akan menjadi orang-orang sengsara, walaupun ahli ibadah, walaupun ahli dzikir. Kalau akidah kita termakan, kalau akidah kita tergoyahkan, dan kita ikut kepada akidah yang salah, maka nggak ada ampun. Segala amal-amal ibadah kita percuma di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wasyawir fi amrik alladzina yakhshawna Allah, dan mintalah pendapat engkau kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau kita meminta pendapat atau kalau kita mengadu, jangan sampai kita meminta pendapat atau mengadu kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang mengadu atau meminta pendapat kepada orang yang tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka omongan kita akan dijual. Dijual ke sana, dijual ke sini, dijual ke sana, dijual ke sini. Akhirnya omongan kita justru dibuka-buka oleh orang tersebut kepada lainnya. Bisa-bisa dia akan memfitnah
atau mengadu domba. Maka ketika kita meminta pendapat, ketika kita mengadu sesuatu masalah, jangan sampai kita ini mengadu kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab akan mengakibatkan kefatalan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian qultu ya ibna Rasulillah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri kembali meminta wasiat kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Wahai cucu Rasulullah. Coba kita perhatikan. Ulama tabi'in ataupun para sahabat Nabi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka ini menaruh penghormatan kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad, lebih-lebih kepada yang alim. Imam Sufyan Ats-Tsauri merupakan tokoh ulama besar di zamannya. Bagaimana kita diajarkan oleh beliau untuk tidak memanggil sembarangan kepada anak cucu Nabi Muhammad. Ya ibna Rasulillah, wahai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, zidni, tolong tambahi nasihatnya. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, qala, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ya Sufyan, wahai Sufyan, man arada izzan bila ashira wa haibatan bila sultan falyakhruj min dhulli ma'syatillah ila ta'atillah. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, siapapun yang pengen kemuliaan tanpa adanya pendukung, ya, mulia tanpa ada pendukung. Memang dimuliakan, cuma enggak ada pendukung. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Sufyan Ats-Tsauri, apabila engkau pengen mulia dengan tanpa ada pendukung dan kewibawaan dengan tanpa kerajaan, maka hendaklah engkau menjauh dari hinanya maksiat kepada Allah menuju mulianya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, seorang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai kemuliaan tanpa pendukung. Mereka memiliki haibah atau kewibawaan tanpa kerajaan. Orang kalau menghadap salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan dia akan segan karena kewibawaannya. Minta maaf, dulu Kiai Abdul Hamid Pasuruan, beliau kalau pergi ke masjid, ya, ini rumahnya melewati Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Kira-kira rumah Kiai Hamid 1 kilo dari masjid, dan lewat lompongan, apa lompongan itu? Gang-gang kecil di dalam di kampung. Kemudian beliau itu biasa melewati rumah belakang Al Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Dan yang cerita sama saya yaitu Al Habib Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Syekhon As-Segaf, cucunya. Dulu kata beliau, ketika asik-asik di rumah, duduk-duduk, tiba-tiba ada suara gemuruh, suara gemuruh, dibuka pintu, nggak taunya orang pada larian. Dilihat ke depan, orang pada larian. Dilihat belakang, nggak taunya jarak kira-kira 300 meter, ya Hamid jalan dengan menundukkan kepalanya. Jalannya santai aja, cuma haibahnya, wibawanya luar biasa, membuat orang pada takut. Inilah kewibawaan tanpa kerajaan, kemuliaan tanpa pendukung. Maka siapapun yang mempunyai sifat hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik di dalam hatinya, tidak pengen dimuliakan manusia, tidak mau berpegangan dengan manusia, maka orang-orang inilah yang nantinya akan memiliki
kemuliaan tanpa pendukung, dan wibawa tanpa kerajaan.